Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, pada pertemuan yang ke-5 untuk kelas metode penelitian bisnis, saya akan mencoba untuk membahas tentang kerangka teori dan hipotesis, ya, teori dan hipotesis. Sebelumnya kita mulai pertemuan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba share materi atau PPT yang akan kita bahas. Kerangka teori dan hipotesis penelitian. Kerangka teoritis yaitu suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Ya, jadi yang disebut dengan kerangka teori itu modelnya, ya, di mana model itu yang akan menerangkan hubungan atau menerangkan teori atau menerangkan faktor-faktor yang masuk dalam penelitian tersebut, gitu. Sedangkan teori itu adalah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasinya. Ya. Jadi teori ini kumpulan proposisi. Misalkan teori apa yang kamu pakai? Teori penjualan, teori marketing misalkan, atau teori rasio keuangan ya misalkan. Yang di situ saling berkaitan ya, saling berkaitan, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya ya di antara variabel-variabel yang akan digunakan. Setiap teori selalu didasarkan pada konsep ya. Konsep itu adalah sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Ya, jadi eh, ketika teman-teman punya ide penelitian, maka teman-teman harus punya konsep. Konsep itu apa? Di situ ada pengertian-pengertian dari masing-masing itu. Makanya kemarin ketika ada eh, kasus yang akan diangkat tentang pemborosan produksi gitu, maka itu harus didefinisikan, harus dibuat pengertiannya dari pemborosan itu apa gitu. Kemudian karakteristik yang masuk dalam kriteria pemborosan itu apa, misalkan, atau pengendalian, kemarin ada pengendalian produksi. Nah, pengendalian itu apa? Karakteristik yang dikaitkan atau yang masuk dalam dalam pengendalian itu apa ya? Baik dia dengan peristiwanya, objeknya, kondisinya, atau situasi dan perilaku. Selain dari konsep, itu juga konstruk, yaitu jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi daripada konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu. Jadi kalau konsep itu lebih kepada dasar pada teori definisi secara umum dan juga spesifik pada pada hal yang diangkat dalam penelitian, sedangkan konstruk itu lebih kepada bangunan konsep tertentu ya. Jadi sudah ada bangunan ya, bangunan atau rencana besar yang akan didapatkan dalam penelitian tersebut gitu ya. Yang berada dalam tingkatan abstraksi. Jadi rencana itu masih seperti kerangka bangunan yang belum belum jelas sepertinya. Nanti hasilnya apakah benar begitu atau tidak gitu sebenarnya ya. Jadi masih bangunan atau konstruknya. Itu kemudian proposisi pernyataan yang berkaitan dengan hubungan antara konsep-konsep yang ada dan pernyataan dari hubungan universal antara kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik tertentu. Ya, jadi eh, ini hal-hal yang harus dipahami dulu oleh teman-teman semuanya ketika akan melakukan penelitian. Konsepnya apa? Seperti apa? Konstruk bangunannya seperti apa? Nah, kemudian proposisi dari masing-masing konsep itu seperti apa? Ya, ketika kita mau meneliti tentang halal tourism, halal tourism yang mana yang mau diangkat, yang sebelah mana, konstruknya seperti apa, itu harus didesain dulu oleh teman-teman semuanya dengan memahami pengertian masing-masing variabel atau tema atau ide konstruk tadi dan juga karakteristiknya masing-masing.
Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nah, di situ ada muncul variabel-variabel. Kira-kira variabel apa yang akan diambil? Terkait dengan pengendalian manajemen, pengendalian produksi, misalkan. Nah, variabel apa yang akan dipakai? Terkait dengan pemborosan produksi, variabel apa yang dipakai? Itu teman-teman harus kaji dulu gitu. Jadi, ketika mengangkat tema dan judul tersebut, pastikan teman-teman sudah mencari dulu definisinya, mengkaji bagaimana teori-teori yang berkaitan, kemudian variabel apa yang akan dipakai. Nah, variabel secara konsep adalah dibedakan menjadi variabel dependence, yaitu variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Jadi yang akan dicari apa ya istilahnya itu hasil akhirnya dari poin penelitian itu ada di variabel dependent gitu. Sedangkan variabel independent itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependent dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel dependent nanti. Misalkan kita bisa biasa membuat rumus matematika terkait dengan mungkin penjualan gitu ya. Y sama dengan A plus BX. Nah, Y itu anggap saja penjualan, kemudian X itu adalah pemasaran. Maka Y itu adalah variabel dependent. Ya, Y itu adalah variabel dependent, yaitu penjualan, sedangkan X variabel independen yang mempengaruhi perubahan atau yang berkaitan atau yang berhubungan, situ adalah X, yaitu pemasaran. Pemasaran apakah berhubungan negatif atau berhubungan positif dengan penjualan misalkan. Nah, disitulah sebenarnya masuknya variabel-variabel di dalam penelitian itu, baik dia variabel dependent ataupun variabel independen. Biasanya dinotasikan dengan dependent itu Y, sedangkan independent itu X ya. Meskipun nanti selanjutnya akan dirubah juga Y itu apa, X itu apa gitu ya. Kemudian selain dari variabel dependent dan independent juga akan muncul dalam konsep penelitian yang beraneka ragam itu moderating variable, yaitu variabel yang mempunyai dampak kontingensi ya yang kuat pada hubungan variabel independent dan variabel dependent. Ya, jadi ketika ada posisi satu variabel dependent, satu variabel independent, nah di situ ternyata ada moderating variable ya. Jadi ada variabel lain yang dia menjadi moderating, menjadi apa ya, penengah atau penghubung lah istilahnya dalam penelitian. Nanti kita akan coba lihat kerangkanya seperti apa gitu. Kemudian juga ada istilah intervening variable, yaitu faktor yang secara teori berpengaruh pada fenomena yang diamati, tetapi tidak dapat dilihat atau diukur atau dimanipulasi, namun dampaknya dapat disimpulkan berdasarkan variabel independen dan moderating terhadap fenomena yang diamati. Ya, jadi secara tidak langsung gitu ya, dia memberikan pengaruh atau memberikan efek ya terhadap variabel variabel yang masuk, tetapi sebenarnya secara tidak langsung dia tidak bisa dilihat. Ya. Nanti kita juga akan lihat bagaimana kerangkanya intervening variabel itu sendiri. Kemudian kerangka teoritis ya, pondasi utama di mana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan. Ya, seperti apa sih yang akan dihasilkan A, B, kemudian menghasilkan atau berpengaruh terhadap C, misalkan atau X1, X2 memberikan pengaruh terhadap Y. Nah, disitulah yang disebut dengan pondasi utama di mana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan. Tujuannya adalah tadi ingin melihat hubungan atau pengaruh antara X1, X2 dengan Y, misalkan. Faktor yang memberikan peranan penting yang harus dipenuhi dalam membangun kerangka teoritis, ya, satu variabel yang relevan harus dapat dijelaskan dan disebutkan dalam diskusi. Ya, kemarin itu juga ada, misalkan green economy, misal green economy variabel apa yang dipakai dalam green economy, ya misalkan atau tadi ya pengendalian pengendalian produksi. Nah, variabel apa yang relevan di situ yang bisa dijelaskan? Nah, itu harus teman-teman harus kaji dulu gitu ya. Kemudian diskusi harusnya dapat mewujudkan bagaimana dua atau lebih variabel itu berhubungan satu sama lain. Ya. Kemudian yang ketiga, jika jenis dan arah hubungan tadi dapat diterima secara teori berdasarkan atas penelitian sebelumnya, maka harus ada indikasi pada diskusi apakah hubungan tadi bersifat positif atau negatif. Ya, jadi ketika
Eh, jika jenis dan arah hubungan tadi dapat diterima secara teori berdasarkan atas penelitian sebelumnya, maka ada indikasi pada diskusi apakah hubungan tadi bersifat positif atau negatif. Artinya, teman-teman harus menghasilkan kajian awal atau mencari kalau tidak menghasilkan mencari kajian awal, apakah dia hubungan yang sudah terbentuk itu hubungan yang positif atau hubungan yang negatif. Nah, itu harus digali dulu gitu ya antar variabel tadi. Kemudian harus ada penjelasan secara jelas kenapa kita akan mengharapkan hubungan tersebut terus bertahan. Nah, ini kita akan coba apakah yang tadi kita dapatkan tuh hubungannya positif atau negatif bahkan. Itu kita akan coba apakah ketika kita kaji ulang itu hasilnya sama gitu ya. Apakah hasilnya sama? Di situ yang akan kita buktikan. Nah, skema diagram yang menjelaskan kerangka teoritis harus dapat diperlihatkan sehingga pembaca dapat melihat dengan mudah dan memahami bagaimana hubungan antar variabel secara teoritis. Nah, jadi ketika skema diagram tadi sudah dibangun atau diketemukan ya arahnya tadi apa mempengaruhi apa atau apa berhubungan dengan apa atau variabel apa yang dia menjadi moderating atau bahkan intervening antar variabel apa dan apa. Nah, di situ sudah difahami ya hasil hubungan antar masing-masing. Nah, berikut ini adalah contoh dari hubungan antar variabel. Ya, kalau kita bisa lihat ya di dalam skema ini ada variabel independen, keragaman pekerja, kemudian variabel dependennya itu adalah efektivitas organisasi, kemudian masuknya intervening variabel yaitu sinergi kreatif. Ya, selain dari adanya variabel intervening yang masuk, ternyata di sini juga dicoba dibuatkan model masuknya moderating variable ya. Jadi antara keragaman pekerja itu ada moderating variabelnya atau dimoderasi oleh keahlian manajerial ya yang itu akan membentuk sinergi kreatif. Nah, kemudian sinergi kreatif ini akan menjadi intervening variabel terhadap efektivitas organisasi. Ini ya, jadi kalau hubungan yang satu arah bisa keragaman pekerja, apakah bisa berpengaruh terhadap efektivitas organisasi? Nah, itu ya bisa kalau itu satu arah saja. Tetapi bisa kemudian dimasukkan model lain, adanya sinergi kreatif ya sebagai intervening variable ya. Jadi keragaman pekerja membentuk sinergi kreatif, kemudian akan mengantarkan kepada efektivitas organisasi. Atau dalam model lain kalian juga akan menemukan ternyata keragaman pekerja ketika dimoderasi dengan keahlian manajerial akan mengantarkan kepada sinergi kreatif, kemudian juga akan membentuk efektivitas organisasi. Di sini adalah peran masing-masing dari variabel itu. Nah, teman-teman kalau membuat model seperti ini juga harus kaji dulu. Jadi tidak sekedar kita buatkan, oh ini jadi moderating, oh ini jadi intervening. Tidak, tapi teman-teman telah mengkaji penelitian sebelumnya yang mengantarkan pada karakter masing-masing variabel ini, dia posisinya sebagai apa? Apakah dia posisinya sebagai variabel dependent atau dia sebagai moderating variabel? Gitu ya. eh, Hipotesis yang dibangun, suatu penjelasan sementara tentang perilaku fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Nah, jadi ketika teman-teman sudah membuat modelnya, kemudian teman-teman membuat hipotesisnya. Apa itu hipotesis? Suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Atau biasa kita pahami dengan penjelasan sementara ini bisa kita katakan kesimpulan awal, mungkin juga boleh ya, kesimpulan awal karena teman-teman sudah mengkaji lebih dalam dulu tentang teori, konsep dan apa struktur dari variabel tadi kemudian bisa dibuat penjelasan sementara antara variabel hubungan antar variabel berpengaruh atau tidak berpengaruh, memberikan pengaruh positif atau memberikan pengaruh negatif misalkan atau kesimpulan awal. Kemudian macam-macam dari karakteristik hipotesis yang baik itu
Pertama, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil penelitian sebelumnya dengan menggali tadi, oh ternyata pemasaran itu berpengaruh positif terhadap penjualan. Maka karakteristik hipotesis yang baik itu adalah konsisten. Ternyata hasil teman-teman juga sama. Oh, ketika diuji ulang, hasilnya sama. Bahwasanya pemasaran itu berpengaruh positif terhadap penjualan. Artinya konsisten dengan penelitian sebelumnya. Kemudian penjelasan yang masuk akal. Pemasaran itu berhubungan positif dengan penjualan. Ya nggak sih? Oh ya, masuk akal juga sih ketika kita banyak melakukan marketing atau pemasaran gitu ya, baik dengan berbagai metode tadi, kemudian penjualan meningkat, ya rasional gitu. Kemudian perkiraan yang tepat dan terukur. Perkiraan yang tepat dan terukur nanti bisa dari sisi keuangan atau dari sisi effort ya, cost atau biaya-biaya apapun yang masuk dengan hitungan-hitungan, kemudian rasional dan bisa terukur gitu. Berapa pemasaran yang dilakukan, sebesar apa effort yang sudah dikeluarkan, kemudian seberapa besar peningkatan dari penjualan yang didapatkan, bisa diukur. Kemudian dapat diuji ya. Tentu penelitian karena dari proses penelitian dari proses uji bisa diuji ulang. Klasifikasi hipotesis. Nah, bagaimana hipotesis tersebut diperoleh atau diturunkan? Bisa dengan metode induktif, yaitu menyusun generalisasi berdasarkan observasi atau khusus umum. Ya, biasa disebut dengan khusus umum. Jadi eh, apa? Dari hal-hal yang atau dari hasil observasi A, B, C, kemudian hasilnya secara global atau general itu seperti apa, itu induktif. Sedangkan deduktif menggunakan perluasan logika dari penemuan-penemuan yang telah ada atau didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang telah diterima kebenarannya atau biasa disebut dengan umum khusus ya, hal-hal yang global, hal-hal yang besar kemudian diturunkan kepada hal-hal yang spesifik atau yang kecil. Bagaimana hipotesis dinyatakan? Satu, hipotesis statistik. Ya, hipotesis dimulai atau dinyatakan dengan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan di antara kedua variabel. Ya, jadi kalau nol tidak ada hubungan. H0 sama dengan atau H0 adalah atau bunyinya bahwa eh, pemasaran tidak berhubungan positif atau tidak berpengaruh positif terhadap penjualan. Ini kita coba buat itu apakah benar gitu. Kita akan buktikan nanti H0 pemasaran tidak berhubungan positif terhadap penjualan. Dan jika terhadap hubungan atau perbedaan antara antar variabel tadi gitu ya, apakah karena ada kebetulan semata atau seperti apa, itu juga bisa dilihat nanti, oh dia ternyata pengecualian gitu ya. Hipotesis H0-nya pemasaran tidak berhubungan positif terhadap penjualan, tapi ternyata hasilnya kok berhubungan positif. H0-nya padahal tidak gitu ya. Kok berhubungan positif? Ya mungkin nanti karena ada pengecualian, nah itu ada butuh kajian ulang. Ya, klasifikasi hipotesis. Hipotesis penelitian menyatakan perkiraan hubungan antar atau perbedaan antara dua variabel dapat berupa non-direksional atau hipotesis tanpa arah, hanya menyatakan bahwa terdapat hubungan atau perbedaan di antara dua variabel. Nah, ini non-direksional. Biasanya teman-teman menemukan H0 tidak berhubungan eh, H0 sama dengan pemasaran tidak berhubungan dengan penjualan. Dia tidak menyatakan apakah berhubungan positif atau negatif. Dia hanya tidak berhubungan gitu saja. Atau direksional, hipotesis yang mengarahkan menunjukkan sifat dari hubungan atau perbedaan di antara dua variabel. Teman-teman juga bisa memperluas menjadi pemasaran berhubungan positif terhadap penjualan. Artinya sudah ada kata positif di situ, dia menunjukkan direksional. Ketika hanya berhubungan atau tidak berhubungan, nah, di situ tidak ditunjukkan apakah positif atau negatif, maka dia non-direksional. Hipotesis yang baik adalah hipotesis yang dinyatakan dengan jelas dan ringkas, menyatakan hubungan antara dua variabel dan menjelaskan variabel tersebut dalam terminologi operasional yang terukur.
Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting di dalam penelitian. Untuk itu, maka penelitian harus menentukan sampel, mengukur instrumen, desain, dan mengikuti prosedur yang akan menuntun dalam pencarian data yang diperlukan. Kalau boleh saya katakan, kepentingan dari uji hipotesis dan juga adanya hipotesis ini sebenarnya dalam penelitian kuantitatif ya, atau penelitian kualitatif yang dikuantifikasi. Karena nanti sebenarnya kalau kita membahas tentang penelitian kualitatif, tidak semua penelitian itu harus ada hipotesis gitu ya. Seperti penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis karena dia tidak dalam rangka menguji variabel atau menguji antar variabel sehingga membutuhkan hipotesis. Dia ketika penelitian kualitatif itu memang ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti, ya tidak berdasarkan pada variabel tetapi didasarkan pada konstruk konsep atau teori. Sebenarnya seperti itu ya. Apakah nanti literatur review atau telaah kritis ya dengan penggalian mendalam. Nah, maka itu sebenarnya tidak memerlukan uji hipotesis ya. Kembali, uji hipotesis itu sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Ini contoh lagi ya dari diagram skematis kerangka teoritis dengan memasukkan intervening variabel. Ini contoh lagi ya. Di sini ada beberapa variabel independen ya, kemudian dia akan menunjukkan atau akan diuji melihat hubungannya apakah dia berhubungan positif atau negatif dengan pelanggaran keamanan pesawat ya. Misalkan ini ada komunikasi antar anggota kokpit, komunikasi antar pengawas udara dan kokpit, desentralisasi. Apakah variabel-variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen secara langsung atau ternyata adanya intervening variabel yang menghubungkan antara pelatihan kru kokpit ya, kemudian eh, diintervening oleh kegugupan dan kepercayaan diri ya, kemudian dia baru berefek pada pelanggaran keamanan pesawat. Jadi karena adanya kegugupan dan kepercayaan diri ini menjadi intervening variabel mengantarkan kepada pelanggaran keamanan pesawatnya. Apakah tadi dia hubungannya signifikan atau tidak signifikan itu nanti yang melalui hasil uji. Ini juga eh, model variabel lain yaitu dengan moderating variabel. Di sini bisa dibentuk komunikasi antara anggota kokpit, komunikasi antara pengawas darat dan kokpit, kemudian desentralisasi. Nah, tiga variabel independen ini secara bersama-sama ataupun secara parsial itu memberikan pengaruh terhadap pelanggaran keamanan pesawat, tetapi clear-nya atau secara signifikan ketika dia adanya moderating variabel berupa pelatihan. Nah, masuknya moderating variabel ini nanti akan menguatkan atau melemahkan dari efek tiga variabel independen ini terhadap variabel dependen. Ya. Ya. Nah, berikut tadi materi kita terkait dengan kerangka teori dan juga hipotesis ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dimasukkan atau ditulis di dalam kolom chat ya. Uh, Mudahnya di GCR ya, lebih baik lagi. Nanti kita akan coba diskusikan di kelas gitu ya. Kemudian sebagai model absensi kelas pertemuan yang ke-5 ini, saya pengen teman-teman menjawab dan juga menuliskan di kolom tugas nanti ya, bentuk jawabannya dimasukkan ke kolom tugas, meskipun itu tugas nanti akan saya jadikan sebagai bentuk bukti absensi, yaitu eh, apakah hipotesis itu, nah silahkan dijawab ya, apakah hipotesis itu, kemudian yang kedua, kapan hipotesis itu menjadi hal yang penting dalam suatu penelitian. Ya. Jadi yang pertama, apakah hipotesis itu? Kemudian yang kedua, kapan hipotesis itu menjadi hal yang penting dalam sebuah
penelitian. Nah, semoga dimudahkan urusannya teman-teman semuanya dan juga semoga bisa dipahami penjelasan saya dalam pertemuan video tentang kerangka teori dan hipotesis ini. Kita jumpa lagi dalam kelas berikutnya insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.